Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menyuntik dana sebesar 200 triliun rupiah ke 6 bank, termasuk bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara pada 12 September. Kebijakan ini diklaimnya dapat menjadi salah satu faktor menggenjot pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya usai rapat kerja pengambilan keputusan rencana kerja anggaran RKA 2026 di Komisi 11 DPR RI pada Kamis sore. Menkyu Purbaya menyebut akan ada total 6 bank tujuan untuk mengalihkan dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia, yakni Bank Himbara dan Bank Syariah. Meski begitu, Purbaya masih belum merinci berapa alokasi dana per bank. Kita udah bicara dengan pihak bank, jangan beli SRB atau SBN. Peruntukannya untuk apa berarti? Suka-suka banknya. Yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem. Kok biar dananya nggak ngendap itu gimana Pak? Permintaan lagi menurun nih Pak. Ini, jadi orang pernah bilang juga seperti itu bahwa kredit nggak akan naik kalau ekonominya nggak maju gitu kan. Sudah pernah kita balik, kita kasih uang banyak, kredit tumbuh juga. Kenapa? Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan. Kalau ditaruh di brankas, rugi dia. Misalnya nggak bisa taruh di BI lagi ya, rugi dia kan. Dia akan terpaksa menyalurkan kredit dalam bentuk kredit. Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya tadinya santai-santai, terpaksa berpikir lebih keras sedikit, kan mereka pinter nih untuk mencari proyek-proyek yang bagus untuk menyalurkan dana itu supaya tidak mengalami negatif carry, negatif spread gitu. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada skema lebih lanjut terkait suntikan dana 200 triliun tersebut karena masih dalam pembahasan. Nanti kami akan dengar dari Pak Menkyu, akan ada rapat dengan Pak Menkyu. Itu kan baru kemarin di DPR, jadi nanti kita bicarakan detailnya. Namun Direktur Indef Eko Listianto menilai rencana Menteri Keuangan Purbaya tidak mudah diserap oleh masyarakat. Menurutnya kondisi saat ini perbankan sedang tidak kekeringan likuiditas. Perbankan tengah kebingungan karena ada kredit menganggur atau undisbursed loan di mana fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank namun dana tersebut belum ditarik atau digunakan oleh debitur. Tingginya jumlah undisbursed loan dapat menjadi indikasi bahwa pengusaha atau debitur belum berani melakukan investasi atau ekspansi karena melihat kondisi pasar yang kurang menguntungkan. Sehingga yang terjadi kalau hanya sebatas mengalirkan 200 triliun ya tadi gitu ya ke bank ya, dari bank ke bank lagi ya, cuma dari bank sentral ke bank umum, itu menurut saya kok belum menjawab pertanyaan untuk bisa tumbuh lebih baik begitu ya. Karena nilainya juga 200 triliun ya, perbankan kita itu ngelola dana udah lebih dari 8.000 triliun begitu ya. Jadi tidak sangat gede gitu ya untuk konteks kredit gitu ya, total kredit gitu. Tetapi kalau kemudian ya itu diikuti dengan perubahan ya reform di sektor realnya, entah itu bentuknya deregulasi, pemberantasan premanisme gitu ya, kredit murah dan juga akses pasar yang lebih baik, itu saya rasa akan ada efeknya gitu. Tapi kalau tanpa itu hanya sebatas mindahin rekening ke rekening kayak gitu ya nggak akan banyak efeknya ke sektor real ya, saya rasa begitu. Karena problem sekarang ini memang banyak istilah-istilah nganggur ya, ada kredit nganggur tadi ya, undisbursed loan tadi yang masih besar juga gitu. Dana 200 triliun rupiah yang akan disuntikan ke 6 bank merupakan saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembayaran anggaran dari total 425 triliun yang mengendap di Bank Indonesia. Purbaya menyebut dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli surat utang negara, melainkan peredarannya harus dirasakan masyarakat. Purbaya optimistis kebijakan ini bisa menjadi salah satu faktor yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mendekati target awal yakni 5,2% pada akhir tahun ini. Pada triwulan ketiga 2025, pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,12%. Tim Liputan CNN Indonesia.